Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alzaitra Devandola Pancani Putri dengan NIM 2405907 dari Prodi Sistem Informasi Kelautan Kampus UPI Serang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang eksplorasi metode kombinatorial dalam optimasi algoritma FYP TikTok. Pertama-tama ada latar belakang. Jadi ini TikTok ya. Dalam era teknologi yang berkembang pesat saat ini, platform media sosial seperti TikTok telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara mereka berinteraksi, berbagi informasi, dan mengakses hiburan. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, bahkan orang-orang dari seluruh dunia, dan menciptakan ruang baru untuk pertukaran informasi serta opini. Sebagai contoh, dengan semakin banyak interaksi pengguna berupa tayangan video, pemberian like pada gambar atau konten tertentu, algoritma media sosial akan merespon dengan menampilkan konten yang serupa atau relevan dengan preferensi pengguna tersebut. Proses ini, yang dikenal sebagai personalisasi algoritma, memungkinkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan konten yang lebih tertarget. Namun, tantangan muncul dalam mengelola pengalaman pengguna seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan konten. Eksplorasi kombinatorial dalam optimasi algoritma menjadi metode yang menjanjikan untuk mengatasi masalah ini dengan menguji berbagai kombinasi dalam ruang pencarian untuk menghasilkan rekomendasi konten yang lebih tepat. Sebelum itu, apa sih FYP TikTok? Jadi, TikTok ini kan terkenal, salah satu platform yang terkenal karena fitur FYP ya, For You Page. Jadi FYP itu sebuah fitur yang menampilkan video rekomendasi yang didorong oleh algoritma yang canggih. Konten yang muncul di halaman ini tidak hanya berasal dari akun yang diikuti oleh pengguna, tetapi dipilih berdasarkan algoritma yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti minat, interaksi, dan preferensi pengguna. Setiap kali aplikasi TikTok dibuka, FYP akan menampilkan video baru yang disesuaikan dengan selera masing-masing pengguna. FYP ini didesain untuk memberikan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi dengan menampilkan konten yang relevan yang sesuai berdasarkan riwayat tontonan yang telah dilihat dan disukai. Lalu langsung aja ke landasan teori. Di sini jadi yang pertama itu ada teori kombinatorial sebagaimana judul PPT saya. Jadi kombinatorial merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek-objek. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh melalui percobaan atau proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Solusi yang ingin dicapai dalam kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Teori kombinatorial mempelajari pengaturan objek untuk menghasilkan solusi tanpa enumerasi. Dua konsep utama adalah permutasi dan kombinasi. Jadi ada permutasi, yaitu menghitung susunan objek dengan urutan penting yang dirumuskan sebagai berikut, di mana N adalah total keseluruhan objek, sedangkan R adalah total objek yang dipilih. Lalu selanjutnya ada yang kombinasi. Kombinasi itu menghitung pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu di mana N merupakan total keseluruhan objek dan R merupakan total objek yang dipilih. Pada konteks FYP TikTok, eksplorasi kombinatorial digunakan untuk menggunakan kombinasi ideal antara fitur pengguna, konten, dan algoritma yang ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada menentukan ruang sampel. Nah, untuk menggunakan teori kombinatorial, kita perlu memahami ruang sampel dari pilihan saat ini. Dalam kasus ini, ruang sampel adalah berbagai kombinasi variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan video di FYP. Misalnya, jika kita memiliki 5 variabel yang mempengaruhi, setiap variabel dapat berbeda dalam berbagai kondisi. Kita bisa membayangkan bahwa setiap faktor memiliki dua kemungkinan status, misalnya baik atau buruk. Jadi, perkalian dari semua faktor tersebut akan menghasilkan jumlah total kemungkinan kombinasi. Lalu selanjutnya ada model probabilitas dan skor. Dalam teori probabilitas,
Kita dapat menghitung peluang suatu video masuk FYP dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan nilai numerik untuk setiap faktor. Misalnya, dari 1 hingga 5, lalu menjumlahkan skor tersebut untuk menentukan kemungkinan video tersebut memenuhi kriteria FYP. Rumus probabilitas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu P dalam kurung FYP, lalu skor kombinasi faktor dibagi dengan jumlah total kombinasi, di mana skor kombinasi faktor adalah total skor berdasarkan kriteria yang dipilih, dan jumlah total kombinasi adalah semua kemungkinan kondisi. Lalu ada pengimplementasiannya, yaitu yang pertama itu identifikasi faktor dan kondisi. Tahap awal dalam penerapan atau implementasi adalah menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan video agar muncul di halaman FYP. Sebagai contoh, kita bisa memilih 3 faktor utama, yaitu yang pertama, tingkat interaksi pengguna, yaitu baik atau buruk. Lalu yang kedua itu ada keberadaan hashtag populer, itu ada atau tidak ada. Lalu ada kualitas kontennya, baik atau buruk. Setiap faktor memiliki 2 kondisi yang berbeda, sehingga 3 faktor ini terdapat total 2/3 sama dengan 8 kombinasi yang berbeda. Lalu ada kombinasi faktor. Untuk menghitung total kombinasi faktor-faktor yang ada, kita perlu menggunakan rumus kombinasi atau permutasi, tergantung apakah urutan faktor tersebut penting atau tidak. Karena dalam kasus ini, urutan faktor tidak berpengaruh, maka kita menggunakan rumus kombinasi. Jumlah kombinasi dari 3 faktor dengan 2 kondisi masing-masing bisa dihitung seperti berikut. Jadi pakai rumus kombinasi, itu kombinasi 3 dan 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3. Jika kita hanya fokus pada kombinasi yang lebih sederhana, yaitu kombinasi 2 kondisi dari 3 faktor. Jika kita hanya fokus pada kombinasi yang lebih sederhana, yaitu kombinasi 2 kondisi dari 3 faktor, kita bisa langsung menghitungnya dengan 2/3 sama dengan 8 kemungkinan kombinasi. Contohnya adalah yang pertama ada kondisi baik, ada kondisi baik. Yang kedua, kondisi baik, ada kondisi buruk. Yang ketiga, kondisi baik, tidak ada kondisi buruk. Kondisi baik, maaf. Lalu contoh selanjutnya ada kondisi baik, tidak ada kondisi buruk. Kondisi buruk, ada kondisi baik. Kondisi buruk, ada kondisi buruk. Kondisi buruk, tidak ada kondisi baik. Kondisi buruk, tidak ada kondisi buruk. Lalu selanjutnya ada pemberian skor pada kombinasi faktor. Setiap kombinasi faktor-faktor yang ada akan dinilai dengan skor untuk menunjukkan seberapa besar peluang video tersebut masuk ke halaman FYP berdasarkan kondisi setiap faktor. Pemberian skor dapat dilakukan secara numerik, misalnya interaksi pengguna positif kita kasih 5 poin, interaksi pengguna negatif 1 poin, menggunakan hashtag populer 4 poin, tidak menggunakan hashtag populer 2 poin, konten berkualitas tinggi 5 poin, konten berkualitas rendah 1 poin. Maka setiap kombinasi akan memiliki skor total berdasarkan kombinasi dari kondisi yang ada. Misalnya untuk kombinasi pertama, baik, ada, baik. Untuk menunjukkan seberapa besar peluang video tersebut untuk masuk ke halaman FYP, kita membutuhkan kombinasi yang pertama, yaitu baik, ada, dan baik. Jadi poin interaksi baik itu 5, ditambah hashtag yang ada, yaitu 4 poin, lalu ada yang baik yaitu kualitas baik itu 5 poin. Jadi semuanya dijumlah hasilnya 14. Lalu yang keempat itu ada menghitung probabilitas masuk FYP. Setelah kita menghitung skor ini untuk setiap kombinasi faktor, langkah selanjutnya adalah menentukan kemungkinan video muncul di FYP berdasarkan total skor yang didapat. Misalnya, jika skor total dari kombinasi faktor adalah 14, kita bisa membandingkan skor tersebut dengan skor tertinggi yang bisa dicapai. Skor tertinggi ini terjadi ketika semua faktor berada dalam kondisi terbaik, seperti semua faktor mendukung, hashtag yang digunakan relevan, dan kualitas komen yang sangat baik. Jadi skor maksimum tersebut adalah, skor maksimumnya itu 5 interaksi baik, yaitu ditambah 4 hashtag ada, dan 5 kualitas baik, 14. Kemudian probabilitas video tersebut masuk FYP dihitung dengan rumus skor kombinasi dibagi skor maksimum, yaitu 14, dan skor maksimumnya itu 14 juga. Jadi
dengan 1 dan kemungkinan masuk FYP-nya itu 100%. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada sebelumnya itu ada persiapan data. Jadi data interaksi seperti like, comment, dan share, dan metadata seperti hashtag dan caption disimpan dalam tabel atau koleksi di database. Misalnya tabel interaksi dapat memiliki kolom seperti ada video ID, lalu ada kategorinya, video kategorinya itu kayak gimana, dan likes-nya berapa, comments-nya berapa, dan share videonya berapa. Lalu ada selanjutnya kita menghitung skor. Kita akan menghitung skor untuk setiap video berdasarkan interaksi. Misalkan kita menggunakan rumus berikut untuk menghitung skor. Nih, jadi skor itu likes ditambah 2 dikali komen ditambah 3 dikali share. Seperti itu. Lalu ada kombinasi dari video berdasarkan skor. Setelah mendapatkan skor, kita akan menentukan kombinasi konten yang optimal. Misalkan kita ingin memilih 3 video dengan skor tertinggi. Jadi kita mengambil kombinasi dari video berdasarkan skor, lalu menghitung skor untuk setiap kombinasi, lalu menentukan kombinasi dengan skor tertinggi. Gitu. Hasil implementasi algoritma rekomendasi berbasis metode kombinatorial menunjukkan bahwa sistem ini mampu menghasilkan kombinasi video yang optimal, yang memberikan gambaran lebih jelas tentang konten paling relevan untuk pengguna berdasarkan interaksi mereka sebelumnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti preferensi pengguna dan jenis video yang sering mereka tonton, algoritma berhasil meningkatkan relevansi konten yang ditampilkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengguna metode kombinatorial dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna TikTok dengan menampilkan konten yang lebih sesuai dengan minat mereka dan pada gilirannya meningkatkan kepuasan serta keterlibatan pengguna di platform. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu metode kombinatorial memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan algoritma FYP TikTok dengan memanfaatkan berbagai kombinasi faktor untuk mengidentifikasi pola yang lebih akurat dalam memprediksi konten yang muncul di halaman For You. Hal ini memungkinkan TikTok untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan bagi pengguna. Tantangan utama dalam analisis ini adalah menentukan ruang sampel dan model probabilitas yang tepat. Karena algoritma FYP sangat bergantung pada data interaksi pengguna. Penentuan skor untuk setiap kombinasi faktor seperti interaksi pengguna dan jenis konten sangat penting untuk memastikan kualitas rekomendasi. Dengan menggunakan database besar yang berisi data interaksi pengguna, algoritma dapat dianalisis dan disempurnakan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Meskipun ada tantangan dalam menangani data yang kompleks, penerapan metode kombinatorial menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di TikTok. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan metode yang lebih efisien dalam mengoptimalkan algoritma FYP dan mengatasi tantangan yang muncul akibat perubahan data terus-menerus. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.